Halo, assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Ayu Lestari, saya dari PGSD 3, Kampus D Bekasi, dengan mata kuliah IPS SD Awal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Dengan dosen pengampu, Ibu Edeh Jubaidah, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi tentang Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Ibu Kota Banda Aceh, untuk memenuhi tugas UAS semester ganjil. Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Arti lambang, keadilan dilambangkan dengan dacin, kepahlawanan dilambangkan dengan recong, kemakmuran dilambangkan dengan padi, kapas, lada, dan cerobong pabrik, kerukunan dilambangkan dengan kubah masjid, kesejahteraan dilambangkan kitab dan kalam. Ibu Kota Banda Aceh, sukunya suku Aceh, kabupaten atau kotanya kota Aceh. Bahasa Aceh adalah sebuah bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di wilayah pesisir, sebagian pedalaman dan sebagian kepulauan di Aceh. Bahasa Aceh termasuk dalam rumpun bahasa Camik, cabang dari rumpun bahasa Melayu, Polinesia, cabang dari rumpun bahasa Austronesia. Bahasa yang paling banyak dipakai di Aceh adalah Aceh yang dituturkan oleh etnis Aceh di sepanjang pesisir Aceh dan sebagian pedalaman Aceh. Bahasa lainnya adalah bahasa Gayo di Aceh bagian tengah, bahasa Alas di Aceh Tenggara, bahasa Aneuk Jammeh di Aceh Selatan, bahasa Singkil dan bahasa Pakpak di Aceh Singkil, bahasa Klut di Aceh Selatan, bahasa Melayu Tamiang di Aceh Tamiang. Di Semeulu bagian utara dijumpai bahasa Sigulai dan bahasa Lekon, sedangkan di selatan Semeulu dijumpai bahasa Devayan dan bahasa Haloban. Sejarah Kota Aceh. Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat, gugusan Kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha, namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai, kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayed Shah dengan ibu kotanya di Bandar Aceh Darussalam, Banda Aceh sekarang. Lambat laun bertambah luas wilayahnya yang meliputi sebagian besar pantai barat dan timur Sumatera hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda,
Pada masa itu, pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan Semuramo Mekah atau Serambi Mekah. Rumah adat Aceh. Kita bisa melihat di sini ada rumah Krong Bade. Ciri-ciri rumah Krong Bade berbentuk persegi panjang dan memanjang dari timur ke barat. Rumah ini memiliki tangga di depan rumah yang berfungsi untuk masuk ke dalam rumah. Tinggi tangga tersebut sekitar 2,5 sampai 3 meter dari permukaan tanah. Pada umumnya anak tangga rumah Krong Bade berjumlah ganjil sekitar 7 sampai 9 anak tangga. Penggunaan bahan dasar bangunan rumah Krong Bade diambil langsung dari alam. Ini menandakan bahwa masyarakat Aceh mempunyai kehidupan yang dekat dengan alam. Bahkan mereka juga tidak menggunakan paku dalam membangun rumah ini. Mereka menggunakan tali untuk mengikat dan menyatukan bahan bangunan yang satu dengan yang lainnya. Senjata tradisional Aceh, yaitu ada rencong, siwah, meu pocok, selanjutnya ada pakaian adat Aceh. Pakaian ule balang yang dipakai dengan pria disebut linto baro, pakaian perempuan disebut daro baro. Pakaian meu kasah. Pakaian patamdo, pakaian meu ketop. Selanjutnya alat musik tradisional Aceh. Di sini kita bisa melihat alat musik tradisional Aceh ya. Yang pertama ada arbab. Yang kedua bangsi alas. Yang ketiga, beregu. Yang keempat, canang. Yang kelima, celepong. Yang keenam, gendang. Yang ketujuh, rapai. Yang kedelapan, tambo. Makanan khas Aceh. Yang pertama ada mie Aceh. Yang kedua ada sate matang. Yang ketiga ada kuah si itek atau kuah si itik. Yang keempat ayam tangkep. Yang kelima ada gulai kambing Aceh. Yang keenam kue ade. Kebiasaan masyarakat Aceh. Yang pertama ada upacara Tron Bak Tanweh atau disebut juga upacara turun tanah, merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh yang menyimbolkan pada kesucian ibu bayi yang baru saja melewati masa persalinan. Dalam prosesi upacara ini juga melibatkan bayi yang baru lahir, di mana pada saat upacara berlangsung, bayi dibawa keluar rumah. Yang kedua ada Tron Ublang atau turun sawah, merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Pide di setiap mulai penanaman baru di sawah atau ladang, diselingi dengan kanduri atau kenduri untuk dapat berkah hasil yang maksimal. Yang ketiga itu ada Tron Ulaut
atau turun ke laut merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh di setiap memulai turun ke laut, yang juga diselingi dengan acara Peusi Jeuk atau tepung tawar dan kanduri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.